Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Dan perkenalkan, nama saya Raka Ramadan. Saya bersama dengan kawan saya. Saya Eri Oktaviani, Bimbingan dan Konseling 2018. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai materi perkuliahan, yakni laporan pelaksanaan program layanan bimbingan konseling di sekolah baik dari semester dan tahunan seperti itu. Lantas apa saja sih? Cekidot. Oke, yang pertama perlu kita ketahui bersama adalah tentang pengertiannya teman-teman. Jadi yang pertama adalah tentang pengertiannya. Pengertian dari apa? Dari laporan. Apa sih itu laporan? Nah, pelaporan ini merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Jadi apa yang namanya? Jadi kan ada tahapan-tahapan dalam memberikan layanan bimbingan konseling kan. Nah, jadi setelah adanya evaluasi ini, kita ada nih tahapan pelaporan, benar-benar pelaporan pendataan segala macam dari awal pelaksanaan layanan sampai tahap akhir, ya ini tahap evaluasi seperti itu. Jadi benar-benar apa yang namanya? Benar-benar si laporan ini memberikan uraian, analisis terhadap hasil-hasil daripada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya setelah dilaksanakan. Kayak gitu. Oke, terus nih kenapa ya kok guru BK itu harus banget bikin laporan? Tujuannya tuh buat apaan? Apa sih untungnya bikin laporan tuh? Kalau misalnya udah evaluasi ya udah aja gitu kan. Masalah udah selesai ya udah selesai kayak gitu. Nah, apa sih tujuannya? Jadi, tujuan yang diharapkan dari laporan pelaksanaan program bimbingan secara umum adalah yang pertama, memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan, dan informasi serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan yang berkepentingan. Yang kedua, menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan yang berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan. Yang ketiga, memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. Oh, berarti tujuannya penting banget dong ya teman-teman ya. Jadi, maka dari itu teman-teman, berarti kita harus benar-benar sebagai calon guru BK, kita ini harus membuat laporan yang baik dan benar seperti apa. Lantas gimana sih cara membuat laporan seperti apa? Langsung. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dibagi dalam 3 tahap. Ada tahap persiapan, tahap pengumpulan dan penyajian data, tahap penelitian laporan. Pada tahap persiapan, guru bimbingan dan konseling atau konselor hendaknya melakukan identifikasi terlebih dahulu tentang berbagai hal yang terkait dengan kegiatan pelaporan, seperti latar belakang kegiatan, pelaporan kegiatan, layanan yang akan dilaporkan, sumber data yang akan diperlukan, tujuan yang diharapkan, dan batas akhir penyampaian laporan. Langkah berikutnya dalam penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yaitu pengumpulan dan penyajian data. Data yang diperlukan di sini adalah data-data dan informasi-informasi mengenai keterlaksanaan program bimbingan dan konseling dan ketercapaian tujuan program bimbingan dan konseling. Setelah data dan informasi dikumpulkan, kemudian diidentifikasi atau dikelompokkan. Hasil dari identifikasi dan pengelompokan ini kemudian dideskripsikan dalam laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Langkah yang terlahir yaitu penulisan laporan. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus mengacu pada sistem yang telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat teruji secara runtut dan mudah dipahami. Nah,
itulah gimana caranya, telah kita ketahui cara pembuatannya gimana, maka teman-teman semuanya kita dapat menyimpulkan bahwasanya laporan program layanan bimbingan konseling ini merupakan bentuk pertanggungjawaban seorang BK atau konselor dalam melaksanakan kegiatan layanan atau layanan bimbingan atau layanan konseling di sekolahnya. Nah, di samping itu juga laporan ini juga sangat membantu sebagai umpan balik penyusunan program selanjutnya. Jadi benar-benar ketika memang kita membuat program selanjutnya yang dibutuhkan sama konseli sama siswa, kita bisa melihat dari laporan yang sebelumnya. Jadi sebagai sebagai tindak lanjut, dan kita punya sebagai dasar atau acuan sebelumnya kayak gitu. Apa saja yang memang perlu kita lakukan dalam program layanan bimbingan konseling. Begitu teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan secara langsung di Google Classroom, diskusi terbuka bersama di kelas nanti pada hari Jumat pagi. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih, jaga terus kesehatan. Setelah itu kalau misalkan keluar rumah pakai masker dan jaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19. Apalagi Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.